Halo teman-teman semua. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas tentang function pada JavaScript. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membuat suatu function yang mana function itu saya terapkan konsep looping atau pengulangan ya. Baik pengulangan itu bersifat standar, yaitu maksudnya angka atau nilainya dimasukkan langsung atau juga dimasukkan secara input ya, dimasukkan nilai awalnya, nilai akhirnya, baru nanti akan terlihat berapa tampilan dari awal sampai akhir. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita langsung menuju coding. Functionnya lupa saya tetapkan tes misalnya. Tadi upload sama dengan tes, artinya bahwa nanti pada saat loading maka akan dipanggil function test ini ya. For var i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus ini maksudnya akan melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan 10. Document write, i itu pengertian document write itu sama dengan print atau echo ya pada PHP ya. Jadi untuk mencetak pada dokumen browser. Oke, kita simpan ini. Dengan extensionnya PHP JS1 saja, JS strip 01.php. Sekarang kita coba. Itu 2 sampai 10 ya. Oke, sekarang saya akan coba memodifikasi ya. Bagaimana caranya? Kalau ini kan tadi pada saat loading ya baru keluar dia. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita modifikasi pada saat ditenggal tombol klik baru dia keluar ya. Ini saya tutup ya, yang onload ini. Sekarang saya membuat suatu button nah, input type sama dengan button name. Nah, ini nggak usah pakai name, kalau button langsung saja value nya saja, value sama dengan klik misalnya, on klik, jadi pada saat nanti diklik baru timbul ya, keluar s.
lagi seperti ini. Sekarang kita jalankan. Ini saya simpan saja dengan nama file yang berbeda, testjs2.php. JS02. Saya klik, nah baru keluar ya, 1 sampai dengan 10 ya. Jadi setiap kejadian atau handlers itu diarahkan kemana ya kan, ke tes, maka dia akan keluar seperti ini. Oke, dari sini kita kembangkan lagi. Coba sekarang kita menggunakan apa yang membedakan nanti button dengan submit ya. Coba sekarang saya mau menggunakan konsep submit di sini. Di sini saya menggunakan konsep submit. Di sini ada form name sama dengan, misalnya saya kasih nama FF form. Terus di sini saya kasih nil and awal misalnya, atau awal aja langsung, awal. Saya kasih input type sama dengan number misalnya, number. Terus size-nya jangan terlalu besar, itu objeknya ya, panjangnya saya kecilin aja jadi 3 misalnya. Nah jangan lupa dikasih name atau mendeklarasikan atau mendefinisikan parameter ya. Saya kasih nama di sini awal. Bawah saja supaya jelas. Nah, ambil ini, saya kasih nama yang kedua akhir. Sininya akhir. Terus ini inputnya saya copy yang ini saja, cuma saya kasih ganti, saya ganti type-nya submit. Value-nya tetap nggak masalah. Nah di sini saya buat function baru saja. Oke. Di sini saya buat tes2. Ya. Tes2. Ini juga tes2. Slash form. Nanti kita jelaskan apa bedanya ya antara yang button tadi dengan submit. Terus saya declare di sini AW singkatan dari awal misalnya. Nah, saya ambil di sini document.ffform. Ini nama formnya. Terus setelah nama form kita tetapkan parameternya awal ya, dot value. Ini sama artinya dengan penggunaan $_post ya, atau $_get pada PHP. Apa
sama dengan ini, saya copy. Ininya akhir. Oke, bukan di sini. Nah, ini dia deklarasi di awal. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang ininya kita ganti AW yang 10 kita ganti AK ya. Oke, setelah itu kita cek semuanya bahwa sudah benar ya. Ini untuk lebih jelasnya mungkin supaya kelihatan sepenuh semua. Oke, sekarang kita akan jalankan ya. Saya akan jalankan di sini, saya ganti aja namanya save as JS03. Save. Ya, sekarang saya besarkan lagi ini. Tes 2 var AW ya, ini variabel AW ini variabel yang nantinya menetapkan nilai dokumen ffform awal.value ya. Terus yang var AK menetapkan dokumen ffform akhir.value ya. Di sini akhirnya for var i sama dengan AW, yang tadinya angka 1 jadi AW ya, nilai awal. Sedangkan yang i lebih kecil sama dengan AK itu menggantikan posisi angka 10 ya, yang ini. Yang 1 jadi AW. Oke, sekarang kita akan jalankan. Nah, ini JS03 kita coba. Saya masukkan angkanya misalnya 1. Saya akhirnya misalnya saya masukkan 20. Langsung klik 1 sampai 20. Saat ini saya hanya menjelaskan bagaimana form input itu bekerja dengan document write. Nah, nanti ke depannya bagaimana penetapannya itu, kalau kita perhatikan ini kan ada sedikit janggal ya. Tadi ada form, setelah diklik maka prosesnya langsung berubah seperti ini. Jadi ininya hilang, form inputnya itu kan seperti itu. Nah, nanti ke depannya bagaimana input itu dilakukan. Nah, ini seperti ini misalnya input ini dilakukan di sini ya, setelah diklik nanti di bawahnya gitu ya. Oke, untuk saat ini sampai di sini. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.